Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temannya ada di sosmed. Kini berjumpa kembali, bertemu lagi, miswa lagi dengan Abah Thoyib. Yang mana dulu-dulu di dalam episode yang lalu telah kami paparkan juga masalah hari-hari, termasuk mencari hari kubur, mencari hari nas, mencari hari was. Nah, di sini maka akan kami jelaskan apa yang dikatakan mereka-mereka atau para tokoh-tokoh atau para pujangga atau para dongke yang dikatakan hari gotong. Paham? Jadi yang dikatakan oleh mereka, oleh bapak-bapak itu harinya hari gotong. Kemudian ada juga hari yang tiga-tiganya itu pendapat atau isinya suketaning dina itu sama. Kalau sekarang istilahnya hari triple, semua itu ada. Umpamanya nanti saya ambilkan yaitu hari contoh-contohnya. Nah, sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita laksanakan atau kita bahas pada episode ini, tolong mari kita absen dulu dari mana saja Anda berada, termasuk orang-orang atau teman-teman yang setia menonton kepada Abah. Dan kemudian bila mana ada kekurangan saya menyampaikan, kemudian ada misalnya mungkin Bapak sekarang ada pertanyaan, tolong silakan untuk menanyakan, kemudian untuk bisa memberikan saran, kemudian bisa untuk mengkritik saya, karena sifat kita belajar bersama. Jadi tidak menutup kemungkinan saya selalu menerima kritik, saran dan apapun bentuknya kepada saya, ditulis dalam kolom komentar. Oke? Nah, di sini akan saya ambilkan untuk menghitung hari gotong. Hari gotong itu hari yang bagaimana maksudnya? Kalau orang Jawa dulu itu sudah tahu, namun anak-anak muda sekarang itu belum banyak yang tahu hari yang gotong. Nah gitu nih, hari gotong itu diibaratkan orang satu barang itu ada yang tengah, ada yang pertama, ada yang kedua, dan ada yang ketiga, semua itu mengangkat. Itu namanya menggotong. Nah, dengan adanya ini maka kami ambilkan aja sebagai contoh hari gotong itu yaitu Jumat Kliwon. Wah ya, Jumat Kliwon. Ini penting. Karena apa? Mungkin saudara-saudara yang ada di dunia sosmed itu belum tahu. Toh kalau tahu nanti minta keterangan atau fatwa atau petunjuk dari para cendekiawan atau para dongke-dongke yang ada di sekitar Anda. Namun sebelum Anda mungkin menanyakan kepada bapak-bapak yang tilang genah dan paham masalah itu, cuma diprediksi dulu sendiri harinya gotong apa gini ya, kira-kira begitu. Mungkin insya Allah sama, karena apa? Hitungannya juga sama. Cuman kalau menghitungnya ilmu dulu, tidak boleh ditulis, dijelaskan begini. Kalau tidak mengguru tidak boleh. Namun saya bukannya dablek, karena perlu sekali sekarang itu zamannya sudah maju, perlu yang ada di sosmed itu mengetahui, sekedar tahu masalah misteri apa yang terkandung di dalam budaya Jawa. Itu Jumat Kliwon, Jumat itu 6, Kliwon itu berapa? 8. 6 dengan 8 berapa? Jumlahnya 14. Nah, hari yang sini kan Jumat Kliwon Sabtu Legi. Yang dimaksud digotong yang ini, yang Sabtu Leginya ini nanti akan digotong oleh hari setelahnya. Jadi hari H Pasca, yaitu setelahnya hari Sabtu Legi, Minggu Pahing. Kalau ingat minggu nilainya berapa? Suketaning dino minggu ada 5. Pahing berapa? Pahing 9.
9 jumlah berapa jumlahnya? Ada juga 14. Nah ini namanya hari yang menggotong di antara dua sisi Jumat Kliwon, menggotong satu legi karena minggu banyak jumlahnya itu sama, yaitu menggotong hari Sabtu Legi. Namun kami ambilkan contoh ini karena apa? Sabtu Legi itu Sabtu 9 Legi 5 14 juga. Maka bisa dipergunakan atau diprediksi ini hari tiga-tiganya sama. Nah, hari tiga-tiganya sama itu biasanya orang-orang Jawa itu melarang atau tidak usah dipergunakan atau tidak dipergunakan untuk kepentingan yang sifatnya itu umpama khitanan, mantu dan lain sebagainya. Namun itu tidak di situ letaknya. Masalahnya apa? Kok tidak boleh untuk dilaksanakan? Karena pada hari-hari tersebut orang mengatakan kalau Jumat Kliwon itu adalah keluarnya para setan. Kemudian hari Sabtu Legi itu adalah gentayangannya gendero dan lain sebagainya. Baru hari Minggu yang paling ini dia itu kembali ke alamnya. Maka 3 hari ini biasanya tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mendatangkan hajatan. Paham? Namun kalau dulu, tapi kalau sekarang tidak di situ letaknya. Sekarang itu asalkan biasanya kalau saya itu pakai harinya hari Minggu. Kalau hari Minggu apa? Teman-teman yang ada pekerjaan di kantor itu berai, kemudian teman-teman yang PNS pegawai itu juga berai. Jadi umpama kita undang bisa hadir. Kalau zaman sekarang begitu, walaupun termasuk harinya itu hari triple atau hari tiga sama. Paham kira-kira? Ini yang gotong hari, gotong dinan. Ada lagi gotong yang wukon, termasuk ya kalau wukon itu dari hari kubur. Umpama di sini kuburnya, di sini digotong ini uasnya yang gitu. Paham? Jadi ini tetap menggotong. Ini kuburnya, ini uasnya. Hari ini juga tidak boleh dilaksanakan untuk kegiatan yang sifatnya itu untuk keramaian. Tapi kalau sekarang insya Allah hal-hal ini sudah tidak begitu berlaku. Makanya banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa ada temanten kemudian ada kecelakaan, itu dikaitkan, oh itu cara mantunya atau rame-ramenya itu salah, harinya hari kubur dilaksanakan. Nah, yang niteni dengan adanya sugesti begitu itu, orang kan percaya dengan adanya itu. Makanya kadangkala sok malati gitu loh. Pamali. Paham saudara sekalian? Pamali. Tapi kalau saya tidak begitu, kita itu hitung aja, malatinya tidak ada. Jadi umpama, nah ini orang-orang dulu itu begitulah sifatnya itu. Karena ada sugesti, oh kalau hari kubur itu jangan dipergunakan untuk apa-apa. Nanti akeh bila ini, kadangkala bisa mati wongi, kadangkala bisa mati rezekine, kadangkala bisa mati apane kan gitu. Nah ini yang mungkin menjadi sugesti Anda sekalian sehingga Anda tertumpu dengan adanya hari kubur itu. Kemudian hari was begitu juga. Karena was-was kita melaksanakan itu jadi tidak melaksanakan. Nah umpama kita mau nagih hutang atau pas mayanan ada duit yang akan dikasih, wah kita tidak datang. Padahal kalau besok sudah dapat duit, kan salah kita. Nah maka dengan itu jangan terlalu dengan adanya sugesti hari kubur, hari was dan lain sebagainya. Cuman kita itu harus agak tahu karena apa? Ini budaya peninggalan nenek moyang kita semua pada zaman dahulu. Jadi perlu dimaklumi karena kita
sifatnya nguri-nguri budaya Jawane awake. Nah, di sini juga banyak orang terbalik-balik sehingga mereka itu basa mawon mboten saged. Contohnya dibel kawane, sama di mana Pak? Sama wonten pundi Pak? Kula wonten dalem, itu kan keliru sebetulnya. Mestinya kawula wonten griya. Nah, gitu. Ada lagi orang sering saya ada di tamone orang itu, kula badhe nyuwun pamit badhe kondur. Nah, nggih monggo. Tapi saya itu ya apa terawak geli dalam hati, oh ini mungkin kurang pemaparan atau kurang mengerti masalah budaya atau bahasa Jawa yang baik. Kula badhe kondur panjenengan dahar napa dereng wonten mrene kula Pak tak dahar rumiyin. Nah, ini juga kadang-kala salah alamat. Bahasanya tuh keren baik, cuma maksudnya tuh bener tapi salah trapane. Seperti ada sekalian, maksudnya prediksi itu betul, tapi kalau ada sugesti yang macam itu, makanya tidak usah dipakai sugestinya. Kita kembali ila Robbi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu tergantung, ada yang menggantung, artinya ada yang menentukan, yaitu kita berikhtiar. Semoga selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, keselamatan dari dunia sampai akhirat. Demikian kira-kira pemaparan yang singkat padat ini. Mudah-mudahan Anda, teman-teman yang ada di sosmed, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu sekalian, semoga paham. Bila mana kurang paham, tolong ditanyakan prediksi tersebut. Kemudian kami menerima sarannya lewat ditulis dalam kolom komentar. Dan dari Bapak-bapak semua yang setia kepada kami, mohon buat seluruh penonton untuk tekan tombol like dan loncengnya agar selalu update video terbaru dari Abah Thoyib. Demikian, insya Allah berguna, bermanfaat bagi kita sekalian, dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.